Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Nah, semoga dengan diawali dengan berdoa, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat menguraikan definisi klasifikasi makhluk hidup. Kemudian, kalian juga bisa menyebutkan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, kalian bisa menentukan cara penulisan nama ilmiah sesuai binomial nomenklatur. Selain itu, kalian juga dapat menyebutkan klasifikasi 5 kingdom. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut taksonomi, dan bapak taksonomi dunia adalah Carolus Linnaeus. Manfaat klasifikasi yang pertama, mempermudah mempelajari makhluk hidup, karena dalam proses klasifikasi kita tahu ciri-ciri makhluk hidup tersebut, sehingga kita mudah dalam mempelajarinya. Yang kedua, mengenal berbagai spesies makhluk hidup. Nah, setelah kita tahu ciri-cirinya, kemudian kita juga bisa mengenal nama dari spesies itu apa gitu. Ciri-cirinya bagaimana, dan kemudian habitatnya di mana, dan lain sebagainya. Kita bisa mengenalnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui keanekaragaman hayati. Maksudnya bahwa makhluk hidup itu ternyata bermacam-macam. Nah, setelah itu, manfaat klasifikasi lainnya adalah mempermudah cara pelestarian makhluk hidup, karena kita sudah tahu ciri-cirinya apa, namanya siapa. Hal ini tentu saja mempermudah cara pelestarian makhluk hidup tersebut. Dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Semakin banyak persamaannya, maka dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama. Misalnya, sama-sama memiliki daun telinga, sama-sama berkembang biak dengan melahirkan, sama-sama memiliki kelenjar susu, maka dikelompokkan ke dalam kelompok mamalia. Ada beberapa macam sistem klasifikasi, diantaranya klasifikasi alami, klasifikasi filogeni, klasifikasi buatan. Untuk klasifikasi alami itu berdasarkan morfologi atau bentuk tubuhnya, anatomi bagian-bagiannya, dan fisiologi adalah fungsi dari organ-organnya. Sedangkan klasifikasi filogeni berdasarkan sejarah evolusinya. Untuk klasifikasi buatan berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Nah, Bapak taksonomi dunia tadi Carolus Linnaeus itu kemudian menciptakan sistem tata nama makhluk hidup, di mana sistem ini kemudian sifatnya universal, menggunakan bahasa Latin dan menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengenal suatu makhluk hidup, karena setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda. Misalnya pisang di dalam bahasa Indonesia itu di dalam bahasa Sunda itu namanya cau, sedangkan di bahasa Jawa itu namanya gedang. Nah, untuk tata nama ganda ini itu ada aturannya, di mana nama ilmiah atau nama dari makhluk hidup itu terdiri dari 2 kata, dan kata pertama itu menggunakan nama genus dan kata kedua adalah nama spesies. Nah, dalam penulisannya nama ini dicetak miring atau di garis bawah terpisah. Kemudian aturan yang ketiga, kata pertama diawali oleh huruf besar, sedangkan kata kedua digunakan huruf kecil semua. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar kucing di mana nama ilmiahnya adalah Canis familiaris. Nah, dalam tata nama binomial nomenklatur itu tadi Canisnya itu adalah menunjukkan genus dan ditulis dengan
C-nya besar, lalu familiarisnya menunjukkan spesies, ditulis dengan awalnya huruf F-nya itu kecil. Nah, untuk pisang tadi nama ilmiahnya adalah Musa paradisiaca, di mana M-nya ditulis huruf besar, P-nya ditulis huruf kecil. Nah, dalam nama ilmiah tadi, Ibu menyebutkan ada genus dan spesies. Lalu apa sih itu genus dan spesies? Nah, genus dan spesies adalah dua tingkatan terendah dari tingkatan takson makhluk hidup. Nah, taksonomi makhluk hidup atau tingkatan dari kelompok-kelompok makhluk hidup itu ada 7, yaitu yang pertama disingkat dengan Kidikophages biar kalian mudah menghafalnya. Ki untuk kingdom atau regnum, D untuk divisio atau filum, K-nya untuk kelas, O-nya untuk ordo, V-nya untuk familia, dan G-nya untuk genus, serta S-nya untuk spesies. Dalam tingkatan takson ini, semakin tinggi tingkatan taksonnya, maka anggotanya semakin banyak, sedangkan semakin rendah tingkatannya, maka anggotanya semakin sedikit. Contohnya, misalnya Kingdom Animalia, itu kan banyak ya macam-macamnya, ada kucing, gajah, nyamuk, jerapah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk kelompok spesies tadi, misalnya kucing, spesies kucing tadi Canis familiaris, ya udah hanya anggotanya hanya kucing saja, kucing Anggora mungkin, kucing Persia, kemudian itu lebih sedikit daripada tadi kerajaan hewan yang banyak sekali anggotanya. Klasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa macam. Dulu dibedakan menjadi 2 kingdom saja, kemudian naik lagi menjadi 3 kingdom, kemudian dibedakan lagi jadi 4 kingdom, dan sekarang jadi 5 kingdom. Nah, bahkan ada lagi nanti klasifikasi itu tentang 6 kingdom. Nah, untuk di SMP itu kita mempelajari klasifikasi 5 kingdom saja dulu, di mana klasifikasi ini dilakukan oleh Whittaker yang memisahkan fungi dari plantae karena sifatnya yang heterotrof. Fungi itu adalah jamur dan plantae adalah kingdom tumbuhan. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini Whittaker kemudian membagi makhluk hidup ke dalam 5 kerajaan besar, yaitu Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan fungi. Kingdom yang pertama adalah Kingdom Monera, di mana kingdom ini terdiri dari makhluk hidup atau organisme yang prokariotik, bersel satu, dan makroskopis. Nah, maksud dari prokariotik adalah di sini selnya, sel-sel dari makhluk hidup ini itu tidak memiliki membran inti sel. Nah, contohnya adalah semua bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Contohnya Escherichia coli, Anabaena, dan Nostoc. Kingdom fungi itu mempunyai ciri-cirinya selnya eukariotik atau selnya memiliki membran inti sel. Tapi fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis. Contohnya adalah mukor, Saccharomyces itu untuk jamur tape, Pleurotheus atau jamur tiram, Agaricus, dan lain-lain. Kingdom Protista adalah kelompok makhluk hidup yang sebagian besar terdiri dari organisme yang bersel satu, selnya eukariotik, dan umumnya memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan dan hewan. Pada klasifikasi 3 kingdom Protista ini masuk ke dalam Animalia atau hewan. Ada Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Kingdom yang ketiga yaitu Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan, di mana di sini terdiri dari organisme yang eukariotik, selnya banyak,
mempunyai dinding sel yang mengandung selulosa, mempunyai klorofil, dan mampu berfotosintesis. Karena dia mampu berfotosintesis, maka dia disebut makhluk hidup autotrof atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Kerajaan tumbuhan kemudian dibedakan menjadi kelompoknya lagi, di mana menjadi tumbuhan berspora atau tumbuhan yang menghasilkan spora, yaitu lumut dan paku, serta tumbuhan yang berbiji. Contoh kingdom ini adalah padi, mawar, lumut hati, paku ekor kuda, dan lain sebagainya. Kingdom Animalia memiliki sel eukariotik, sel yang banyak dan tidak berklorofil, sehingga tidak mampu berfotosintesis. Sel-sel Kingdom Animalia tidak memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof. Contohnya ada burung, gajah, ular, ayam, dan lain sebagainya.